Ya, kita mengawali dengan soal kunci dikotomi untuk materi biologi pada tes PSB SMA Lab School tahun 2018. Di sini perhatikan kunci dikotom. Tumbuhan di bawah ini, kunci dikotom terdiri dari dua pernyataan yang saling berlawanan. Di sini ya, ada A dan B untuk pernyataan 1. Diikuti sampai pernyataan 9. Di sini kunci determinasi untuk tanaman padi yang tepat. Tanaman padi itu nama lainnya adalah Oryza sativa ya. Oryza sativa. Ada nggak Oryza sativa di sini? Kita cari. Ada ya, 9A. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, itu kalau di sini diketahui nama latinnya ya. Atau kita nggak tahu nama latinnya, misalnya kita kelompokkan berdasarkan urutan dari kunci dikotomi, di mana untuk padi termasuk tanaman atau tumbuhan berpembuluh, sedangkan untuk tanaman tidak berpembuluh ada lumut ya, atau bryophyta. Pada taman berpembuluh ada tumbuhan paku, pterodophyta, dan ada spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Jadi nanti untuk tanaman padi masuk 1B, nanti kita lanjut ke nomor 3 karena padi masuk sini. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita baca bahwa padi termasuk tanaman berbiji. Untuk tanaman berspora di sini maksudnya adalah tanaman paku ya, paku-pakuan. Karena tadi tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi dua, paku dan berbiji. Ya, untuk padi nanti masuk ke 3B. Dari 3B nanti kita lanjut ke nomor 7. Jadi kita lewati, kita langsung ke nomor 7. Di sini kita lihat lagi, biji tidak dilindungi daging buah. Biji tidak dilindungi daging buah ini termasuk kelompok Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Telah kita ketahui untuk tanaman padi, bijinya tertutup ya, ditutupi oleh gabah kalau kita lihat. Sehingga untuk padi masuk ke 7B, biji dilindungi oleh daging buah. Kita lanjut ke nomor 9. Kita langsung ke nomor 9. Salah ya warnanya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di sini akar-akar serabut, berongga, dan tulang daun sejajar. Ya, ini Oryza sativa. Pasti kalau kita melihat tanaman padi, kita sudah tahu bahwa untuk akar tanaman dari padi adalah serabut karena dia termasuk monokotil. Batangnya berongga dan tulang daunnya sejajar. Berbeda dengan misalnya akar tunggang, batang kayu, dan tulang daun menjari, ini tanaman dikotil. Dari sini kesimpulannya, untuk kunci determinasi tanaman padi pada kunci dikotom yang tersedia adalah 1B, kemudian 3B, 7B, dan 9A. Ya, ini adalah kunci determinasi untuk tanaman padi pada kunci dikotom. Ya, kita lihat sesuai atau tidak ya. Di sini 1B, 3B, 7B, 9A ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya, nomor 47. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis di bawah ini. Di sini ada 3 perlakuan A, B, C, yaitu tanaman hydrilla di dalam air, di mana pada perlakuan A diletakkan di bawah terik matahari, kemudian pada perlakuan B ditambahkan dengan NaHCO3, kemudian di perlakuan C ditempatkan di tempat yang mendung atau kurang cahaya matahari tanpa penambahan NaHCO3 atau soda kue.
Baik, di sini kesimpulan yang benar berdasarkan percobaan tersebut ditunjukkan oleh nomor. Di sini ada indikator berupa jumlah gelembung udara yang dihasilkan. Di sini ada gelembung udara yang merupakan hasil dari reaksi fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Ya, dari perlakuan ini akan menghasilkan jumlah gelembung udara yang berbeda sesuai dengan perlakuannya, di mana pada proses fotosintesis kita ingat kembali di sini ada karbon dioksida plus air, kemudian klorofil yang berfungsi menangkap cahaya matahari menghasilkan oksigen dan zat makanan. Baik, dari perlakuan di sini yang A seperti kontrol ya di sini. Tidak ada perlakuan atau perlakuannya secara umum. Kemudian pada yang B di sini ada penambahan NaHCO3, di mana NaHCO3 atau soda kue ini berfungsi untuk menyediakan karbon dioksida sebagai bahan baku dari fotosintesis. Sehingga jumlahnya untuk yang B akan lebih banyak dari yang A. Ya, jika kita tulis jumlah gelembung untuk yang B akan lebih banyak dari perlakuan A. Ya, kita lihat lagi ke perlakuan C. Di sini tanpa penambahan NaHCO3 berarti ini normal. Kemudian di sini ditempatkan di tempat yang mendung, berarti di sini cahaya mataharinya kurang. Sehingga pada perlakuan C, jumlah gelembung yang dihasilkan akan lebih sedikit dari yang A. Jika kita tuliskan bahwa jumlah gelembung yang dihasilkan pada perlakuan C lebih sedikit dari perlakuan A. Ya, kita dapat menyimpulkan yang B lebih banyak, kemudian diikuti untuk yang lebih sedikit, berikutnya adalah A dan C. Kita lihat untuk pilihannya. Yang paling banyak adalah percobaan B. Kita lihat di sini yang 6 ya, 6 plus, sedangkan C 1 plus, sedangkan pada percobaan A 3 plus, sehingga jawabannya adalah yang D. Ya, nomor 48, berdasarkan hasil penelitian pengaruh konsentrasi ekstrak rizoma tanaman alang-alang Impera cylindrica terhadap pertumbuhan semai tanaman akasia auriculiformis diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini. Di sini ada perlakuan dari tanpa ekstrak atau kontrolnya, kemudian diberikan ekstrak dengan konsentrasi 25% hingga 100%, dan di sini ada tinggi rata-rata untuk tanaman akasia, di mana menunjukkan semakin banyaknya konsentrasi yang diberikan, maka rata-rata tinggi untuk tanaman akasia terlihat lebih rendah. Kemudian untuk jumlah daunnya juga untuk tak kontrol, ini jumlahnya 96, sedangkan untuk konsentrasi 100% jumlahnya hanya 30. Ini menunjukkan penurunan juga. Kemudian persentase hidup juga menunjukkan penurunan. Dapat kita simpulkan bahwa di sini untuk tanaman alang-alang atau ekstrak rizoma dapat menghambat pertumbuhan tanaman akasia. Ya, tanaman akasia. Ya, pola interaksi ini di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme yang lain disebut dengan pola interaksi antibiosis. Ya, atau dengan kata lain adalah amensalisme. Amensalisme. Ini berbeda dengan parasitisme. Untuk parasitisme, salah satu organisme merugikan tanaman yang lain dan organisme tersebut mendapatkan keuntungan. Sedangkan pada tanaman alang-alang,
dia dapat menghambat pertumbuhan tanaman akasia, namun dengan adanya akasia atau tidak, maka sebenarnya tidak berpengaruh bagi tanaman alang-alang. Ya, dari hasil ini kita lihat pilihannya zat yang terdapat pada rizoma alang-alang mengakibatkan terjadinya antibiosis atau amensialisme. Ya, jawaban yang paling memungkinkan dan paling tepat adalah yang A. Kita lihat untuk pilihan yang B. Tanaman di sekitar alang-alang pertumbuhannya tidak akan terganggu karena alang-alang hanya berupa gulma. Ini gulma adalah tanaman pengganggu. Ini bertolak belakang ya dengan pernyataan sebelumnya. Semua tanaman di sekitar alang-alang akan mati karena adanya zat yang terkandung dalam rizomanya. Tidak mati ya, hanya menghambat pertumbuhan tanaman akasia. Di sini dapat kita lihat persentase hidupnya masih ada untuk tanaman akasia. Zat yang terdapat pada rizoma alang-alang bersifat parasitisme dan menimbulkan kematian tanaman di sekitarnya. Ini juga tidak karena tanaman alang-alang tidak mendapatkan keuntungan atas adanya tanaman akasia ini. Ya, itu untuk nomor 48. Ya, nomor 49. Kita diminta untuk memperhatikan gambar di bawah ini. Upaya yang paling tepat dilakukan oleh masyarakat di sebelah barat sungai untuk menanggulangi dampak beroperasinya pabrik tersebut. Ya, di sini ada pabrik yang menghasilkan polusi udara dan ada rumah yang di sebelah barat dan timur. Untuk pilihannya menggunakan masker untuk menghindari polusi udara ini bukan upaya yang paling tepat untuk menanggulangi. Karena untuk menanggulangi ada usaha untuk menghilangkan polusi yang dihasilkan oleh pabrik. Kemudian yang B, bermigrasi ke daerah sebelah timur sungai. Ini juga kurang tepat dikarenakan di sebelah timur untuk kepadatannya lebih padat dibandingkan sebelah barat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rumah yang mewakili di sini lebih padat dibandingkan di sebelah barat. Kemudian yang C, memperbanyak penanaman pohon di lingkungannya. Kita lihat di sebelah timur sudah cukup banyak pohon. Di sini mewakili gambarnya, sedangkan di sebelah barat baru ada 1. Sehingga untuk menanggulangi pencemaran yang ditimbulkan oleh pabrik, maka upaya yang paling tepat adalah memperbanyak tanaman pohon di lingkungannya. Karena di antara manfaat tanaman pohon atau peran tanaman pohon dalam pencemaran lingkungan dapat berperan sebagai fitoremediasi yang dapat memperbaiki atau mengurangi polusi yang ada. Kemudian untuk yang C di sini dapat kita lihat bahwa polusi yang ditimbulkan oleh pabrik itu berupa polusi udara, sehingga jawaban yang paling memungkinkan di pilihan ini adalah yang C. Ya, nomor 50. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Di sini ada 8 pernyataan dan yang ditanyakan adalah struktur tubuh tumbuhan dikotil ditujukan oleh nomor. Ya, untuk ciri-ciri tanaman dikotil dan monokotil, di sini kita gambarkan bahwa untuk tanaman monokotil terdiri dari 1 keping lembaga, pada dikotil 2 keping lembaga. Kemudian untuk tulang daunnya di sini melengkung atau sejajar ya. Kemudian untuk dikotil menjari atau untuk tanaman yang lainnya menyirip. Pada berkas pengangkut pada batang pada tanaman monokotil adalah tersebar, sedangkan pada dikotil tersusun rapi melingkar. Kemudian untuk jumlah kelipatan bunganya untuk tanaman monokotil 3 atau kelipatannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Dan terakhir untuk sistem perakaran pada monokotil adalah serabut, sedangkan pada dikotil tunggang dan kelipatan bunganya atau mahkota dalam bunganya itu 2, 4, 5 atau kelipatannya. Ya, kita kelompokkan yang termasuk dari dikotil di sini dari pernyataannya jaringan tersebar ya. Di sini monokotil, ini bukan. Kemudian yang 2, jaringan pembuluh tersusun melingkar, ini termasuk dikotil. Dan yang ketiga,
struktur tulang daun sejajar atau melengkung, ini masuk ke monokotil. Yang nomor 4, struktur tulang daun menyirip atau menjari, ini masuk dikotil. Akar serabut masuk monokotil, sedangkan akar tunggang masuk dikotil. Bagian bunga kelipatan 3 itu termasuk monokotil, dan bagian bunga yang terakhir berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya masuk dikotil. Ya, dari sini dapat kita simpulkan untuk yang termasuk struktur tubuh tanaman dikotil adalah 2, 4, 6, dan 8. Jawabannya adalah yang D. Ya, demikian untuk pembahasan tes PSBS Semalab School tahun 2018 untuk part 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.